Di balik setiap sudut gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Bersiaplah untuk teror yang tak terduga. Kisah-kisah horor ini bukan hanya cerita, tapi pengalaman yang akan menghantui pikiranmu. Di tempat ini, suara-suara bisikan akan menjadi teman tidurmu. Selamat datang di Story Horor. Sebelum ke ceritanya, saya mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe biar channel ini terus berkembang. Malam ini, pastikan pintu dan jendela rumahmu terkunci rapat. Matikan lampu, dengarkan dengan seksama. Karena cerita yang akan kamu dengar bukan sekadar kisah biasa. Di sebuah rumah tua, ada satu pintu kayu yang tak boleh dibuka oleh siapapun. Bukan karena terkunci, melainkan karena sesuatu di baliknya sedang menunggu. Inilah kisah horor berjudul Pintu Kayu yang Tak Boleh Dibuka. Sejak pertama kali aku menempati rumah tua itu, satu hal selalu diingatkan oleh pemiliknya. Pintu kayu di ujung lorong jangan pernah dibuka. Apapun yang terjadi, pintu itu berbeda dari pintu lainnya. Terbuat dari kayu tua berwarna hitam kecoklatan, penuh goresan seperti bekas cakaran. Tidak ada gagang, hanya sebuah celah tipis di bawahnya, dan bau lembab bercampur amis yang selalu keluar saat malam tiba. Pada siang hari, lorong itu biasa saja, tapi setiap lewat pukul 12 malam, lantainya selalu basah. Bukan oleh air hujan, melainkan cairan dingin yang merembes dari balik pintu kayu itu. Seolah ada sesuatu di dalamnya yang bernapas pelan. Malam ketiga aku tinggal di sana, aku terbangun oleh suara ketukan. Dari arah pintu kayu, aku mencoba menutup telinga, tapi suara itu berubah menjadi bisikan. "Bukakan, aku kedinginan." Suaranya lirih, seperti perempuan tua yang menahan tangis. Aku mengunci pintu kamar dan berdoa sampai tertidur kembali. Keesokan harinya, aku menanyakan hal itu pada tetangga. Wajah mereka langsung pucat. "Dulu itu kamar jenazah," bisik seorang ibu. "Ada keluarga yang mengurung anggota mereka yang kerasukan. Saat pintu itu dibuka, hanya darah yang keluar, orangnya menghilang." Sejak malam itu, bisikan semakin sering terdengar. Kadang terdengar suara kuku menggaruk kayu, kadang terdengar suara anak kecil tertawa dari balik pintu. Dan suatu malam, pintu kayu itu mengetuk balik saat aku lewat. Puncaknya terjadi pada malam ketujuh. Aku terbangun dan mendapati pintu kamarku terbuka. Kakiku basah. Air hitam mengalir dari lorong menuju tempat tidurku. Pintu kayu di ujung lorong kini terbuka sedikit. Dari celahnya, tampak satu mata merah menatapku tanpa berkedip. "Sekarang giliranmu menjaga pintu ini," bisiknya. Aku menjerit dan berlari keluar rumah tanpa menoleh lagi. Namun hingga hari ini, setiap aku bermimpi, aku selalu berdiri di lorong itu dengan tangan memegang pintu kayu tua, menjaganya agar tidak ada yang membukanya. Jika setelah mendengar cerita ini kamu merasa lorong rumahmu terasa lebih dingin, atau terdengar suara pelan dari balik pintu yang jarang dibuka, jangan pernah menoleh terlalu lama. Karena ada pintu yang diciptakan bukan untuk dilewati, dan ada larangan yang dibuat agar kita tetap hidup. Terima kasih sudah mendengarkan cerita horor kali ini. Jangan lupa, jika
Jika kamu mendengar pintu mengetuk sendiri di tengah malam, jangan pernah membukanya. Selamat malam, dan semoga mimpimu tidak mengantarkanmu ke depan pintu kayu itu. Sampai jumpa di cerita-cerita horor berikutnya.